Perkenalkan, nama saya Mekarni Helena Lupa dengan NIM 2114201065. Saya dari Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Pada saat ini saya akan membahas tentang SOP pemeriksaan Leopod dengan mata kuliah Maternitas 2, dosen pengampu, Nurse Michelle Kairupan, Escape MKes, dengan tujuan pembuatan video untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari SOP pemeriksaan Leopod adalah suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan, yaitu merasakan bagian yang terdapat pada perut ibu hamil menggunakan tangan. Pemeriksaan dalam posisi tertentu atau memindahkan bagian-bagian tersebut dengan cara-cara tertentu menggunakan tingkat tekanan tertentu. Teori ini dikembangkan oleh Christian Gerhard Leopold. Tujuannya yaitu yang pertama menentukan tinggi fundus uteri dan usia kehamilan, yang kedua menentukan detak punggung dan bagian-bagian terkecil dari janin, yang ketiga menentukan detak janin di dalam rahim, dan yang keempat menentukan bagian terendah janin dan menilai apakah sudah masuk dalam rongga panggul, dan yang kelima mengetahui lebih awal adanya kelainan serta rujukan tepat waktu. Prosedur dari SOP pemeriksaan Leopod. Yang pertama, persiapan pasien. Jelaskan prosedur pemeriksaan ini kepada ibu. Selanjutnya, jelaskan tujuan atau hasil yang diharapkan dari pemeriksaan ini. Dan yang berikut, jelaskan pemeriksaan ini kadang-kadang menimbulkan rasa khawatir atau tidak enak, tetapi tidak akan membahayakan bayi yang ada dalam kandungan. Yang berikut, bila ibu mengerti apa yang disampaikan, mintalah persetujuan lisan tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. Untuk pemeriksaan persiapan alat, yang pertama itu tempat tidur, kedua selimut, keempat sentimeter atau metalin, keempat alat tulis, yang kelima status ibu hamil dan buku KIA, yang keenam buku register atau kort ibu, yang selanjutnya sarana cuci tangan. Karena di sini persiapan alatnya ala kadarnya, jadi kita akan pakai ala kadarnya saja. Pelaksanaan pertama itu menyapa ibu dan mempersilahkan ibu duduk. Yang berikut kita akan melakukan palpasi Leopod yang pertama, yaitu untuk menentukan tinggi fundus, uteri dan bagian janin yang terdapat di fundus uteri. Di sini saya memakai mister panjang karena tidak ada pita sentimeter. Jadi saya memakai mister saja. Yang berikut pertama itu pemeriksaan berdiri di sebelah kanan ibu dan melihat ke arah muka ibu. Selanjutnya kaki ibu ditekuk, rahim dibawa ke tengah. Tentukan TFU dengan menggunakan jari. Tentukan TFU dengan menggunakan pita sentimeter. Letakkan pita sentimeter secara terbalik dari fundus uteri sampai ke tepi atas simfisis. Ditandai batasnya, lalu baca hasilnya, kemudian didokumentasikan. Sebagai pengganti dari pita SM ini, saya menggunakan mister. Yang berikut gerakan jari kedua tangan yang berada di fundus uteri untuk meraba bagian teratas janin. Tentukan bagian janin yang ada dalam fundus uteri. Yang berikut melakukan palpasi Leopod 2. Kedua tangan pindah ke samping kiri dan kanan perut ibu. Raba sisi rahim dengan menggunakan kedua telapak tangan. Dorong rahim ke satu sisi sambil raba secara lembut dan perlahan, dan raba bagian janin yang berada di sisi tersebut. Lakukan ke sisi yang lain dengan cara sama. Tentukan letak punggung janin. Yang berikut melakukan palpasi Leopod 3. Letakkan tangan kanan di atas simfisis dengan ibu jari diletak di sebelah kanan pasien dan 4 jari lainnya di sebelah kiri pasien. Goyang bagian bawah janin ke kiri dan kanan secara lembut. Perlahan, jangan sampai pasien merasa kesakitan. Tentukan letak bagian bawah janin. Yang berikut melakukan palpasi Leopod 4. Posisi belakangi pasien, raba bagian janin yang terletak di bawah sebelah bawah dengan kedua telapak tangan, dan sebelah
seberapa jauh bagian tersebut telah masuk ke dalam pintu atas panggul. Tentukan bagian janin berada di bawah. Perkiraan bagaimana ada disproporsi kepala janin dengan panggul. Tentukan seberapa jauh bagian bawah janin tersebut telah masuk pintu atas panggul. Setelah semua pemeriksaan Leopold dilakukan dari 1 sampai 4, mempersilahkan ibu untuk bangun dan duduk dan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu. Selanjutnya membereskan alat-alat, mencuci tangan 7 langkah, dan mendokumentasikan. Pembahasan tentang SOP pemeriksaan Leopold pada ibu hamil. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam prosedur, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.